Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat, alim ulama, hadirin hadirat, bil khusus adik-adik, anak-anak muda yang saya banggakan, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Judul kita, I am a Muslim and I am proud. Artinya Pak Ustadz, cari sendirilah. Kenapa mesti pakai bahasa Inggris? Karena memang bukan saya mengatakan adik-adik tidak pede dengan bahasa Indonesia, tapi memang zamannya sekarang orang maunya pakai Inggris. Apa saja pakai Inggris. Anaknya sekolah di mana, Bu? Pesantren, kampungan. Tapi kalau dia pakai Inggris, anaknya di mana sekolahnya? Islamic boarding school. Oh, isinya sama. Itu juga. Tadi sarapan pagi pakai apa? Ayam goreng, orang kampung. Tadi pakai apa? Fried chicken. Sama, kualinya sama kok. Nah, oleh sebab itu kita ikuti. Dan saya tidak senang kalau ada ustadz, penceramah, tokoh masyarakat ngomong jangan belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu bahasanya orang kafir. Bahasa Inggris bahasanya orang munafik. Tidak sesuai antara tulisan dan bacaan. One dibaca one. Nabi saja perintahkan sahabat belajar bahasa Yahudi, Hebrew language, bahasa Ibrani. Ketika sampai di Madinah, Madinah itu isinya Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Qainuqa, orang Yahudi. Maka orang Yahudi ini suka nipu-nipu. Maka kata Nabi, kamu belajar bahasa Yahudi. Sahabat Nabi yang belajar bahasa Yahudi itu namanya Zaid ibnu Thabit radhiyallahu anhu. Lalu dia belajar itu bahasa Yahudi. Berapa lama? Ta'allamtuhu wa adzaqtuhu. Aku belajar bahasa Yahudi secara mendalam nisfa syahrin, setengah bulan. Belajar bahasa Yahudi, paham, ngerti, dalam setengah bulan. Kita belajar bahasa Inggris berapa lama sudah? SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. Naik pesawat, pramugarinya ngomong, yang paham cuma 3. Good morning, ladies and gentlemen, thank you. Oleh sebab itu, jangan nanti heran, ngapa ini anak-anak muda pakai bahasa Inggris? Memangnya kita nggak percaya dengan bahasa kita? Percaya. Kenapa bahasa Inggris yang populer? Kenapa bukan bahasa Prancis? Kenapa bukan bahasa Arab? Segala sesuatu diukur siapa yang paling banyak menjajah dunia. Kebetulan negara jajahan yang paling besar di dunia adalah Inggris. Brunei Darussalam dijajah Inggris. Singapura dijajah Inggris. Malaysia dijajah Inggris. Mesir sebagian dijajah Inggris. Makanya siapa yang paling banyak menjajah? Dia. Salah sendiri. Kenapa bukan orang Sunda yang menjajah dunia? Coba kalau kerajaan Pasundan yang menjajah, nggak perlu kita belajar how are you, where are you come from, cukup nanya kumaha itu udah mau. Maka ke depan buktinya mana? Setelah diteliti ternyata pusat dunia itu pusatnya adalah Makkah Al-Mukarramah. Mestinya jam Greenwich GMT 00 itu dimulai dari Makkah. Tapi yang terjadi sekarang apa? Dimulai dari London. Kenapa dari London? Karena Inggris. Oleh sebab itu kita berdoa ke depan jam dimulai dari Makkah Al-Mukarramah. Jamnya sudah siap, Zam-Zam Tower. Jam gadang kata orang Minangkabau. Nanti insya Allah sampai masanya, dan itu adalah mimpi terbesar umat Islam.
Ngapain mimpi Pak Ustaz? Orang yang tidak pernah melihat mimpi menjadi kenyataan, orang yang tidak pernah bermimpi. Makanya kita mimpi, tapi mimpi tidak boleh tidurnya sampai kesiangan. Makanya solat subuh berjamaah. Man shollas subha fi jama'atin, siapa yang solat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala seperti solat sepanjang malam. Mudah-mudahan kita istiqamah insyaallah. Lau ya'lamuna ma fil atamati was subhi, seandainya mereka tahu pahala solat subuh, solat isya berjamaah, solat subuh berjamaah, la atauhuma habwan, mereka akan datang ke masjid walaupun merangkak pun mereka akan datang. Tapi mereka tidak tahu. Kenapa mereka tidak tahu? Karena Allah tidak beritahu. Kenapa Allah tidak beritahu? Karena Allah ingin memberikan surprise kepada orang-orang beriman. Orang beriman itu ketika masuk surga dia kaget. Kenapa kaget? Karena Allah tidak beritahu. Dan dia tidak pernah cari tahu. Karena dia berbuat itu karena cinta. Begitu dia masuk, dia terkejut. Apa kata dia? Amazing. A'dadtu. Katanya dari awal pakai Inggris. A'dadtu li'ibadiyas salihin. Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh. Mala a'yunun ra'at. Belum pernah dilihat mata. Wala uzunun sami'an. Belum pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi bashar. Belum pernah terlintas di pikiran manusia. Tapi katanya surga itu ada taman mengalir, ada pohon anggur, ada pohon korma. Bagi orang-orang tua yang di kampung, kalau diceritakan surga ada pohon korma, ada pohon anggur, bagi dia nggak menarik. Justru yang menarik bagi dia kalau ada pohon jengkol, pohon pete. Oh, Ustaz melecehkan Al-Quran? Tidak. Saya sedang bercerita bahwa lain orang lain seleranya. Makanya bagi orang-orang yang suka makan, nikmat bagi dia kalau surga itu isinya makanan aja. Bagi orang yang suka perempuan, menurut dia surga itu isinya perempuan saja. Tapi bagi Socrates, Demokritos, Thales, Aristoteles, kenikmatan yang paling nikmat bukan itu. Karena mereka sudah lepas dari materi. Kenikmatan adalah ketika dia dapat memandang Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Pada saat itu wajah berkilau cahaya. Ila rabbiha nadhirah. Ketika memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kenikmatan itu adalah mala a'yunun ra'at, belum pernah dilihat mata. Wala udhunun sami'an, belum pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terdetik di hati manusia. Belum pernah terlintas di pikiran siapapun. Dan itulah yang sudah disiapkan Allah untuk anak-anak muda ini insyaAllah. Amin. Tuh, kami yang tua Pak Ustaz dapat juga. Kenapa disebut anak muda? Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 yang dapat naungan di akhirat nanti. Pada saat itu tak ada naungan kecuali naungan lindungan payung dari Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya adalah syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa anak muda? Anak muda nafsu bergelora, hawa nafsu syahwat, darahnya mendidih, bawaannya mau marah, mau mengamuk, sekelilingnya godaan, narkoba, zina, perempuan, maksiat, dosa, tapi dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang tua rajin ke masjid, maklum. Kalau sudah tua tak juga ke masjid, ngapain lagi? Sudah mau mati, malaikat maut sudah mengintai dia. Tapi kalau ada anak muda ke masjid, luar biasa. Dulu anak muda NU sama anak muda Muhammadiyah kelahi masalah kunut subuh. Alhamdulillah sekarang sudah enggak kelahi lagi. Kenapa? Sama-sama enggak sholat subuh. Tapi hari ini anak mudanya, Masya Allah, jangan lagi mempermasalahkan khilafiyah. Aku seorang muslim dan aku bangga menjadi muslim. Kenapa bangga? Saya bangga menjadi muslim. Kenapa Ustaz bangga? Pokoknya bangga aja. Alasannya jangan banyak tanya. Nanti jadi Bani Israel banyak nanya. Kata Ustaz nggak boleh banyak nanya. Banyak nanya saya masuk neraka nanti. Ini pembodohan luar biasa. Kita bangga sebagai orang muslim itu kenapa? Saya bangga menjadi seorang muslim karena kitab suci saya adalah kitab suci yang sampai hari ini bahasanya asli. Itu yang diucapkan Nabi saya dulu dan itulah yang dibaca oleh Imam Subuh tadi. Tidak ada perubahan sedikit.
Oh, itu kan apologi. Ustadz seorang muslim, ustadz seorang ustadz. Maka ketika itu ustadz katakan, kitab suci saya yang paling baik. Orang lain juga akan mengatakan, kitab suci saya paling baik. Buktinya apa dulu? Kita boleh tantang. Jangan katakan ini penistaan agama. Siapa yang bisa pagi ini mendatangkan kitab Injil yang asli seperti yang diucapkan oleh Yesus Kristus? Tidak ada. Semuanya sudah mengalami perubahan. Matius, Markus, Lukas, Yohanes menulis Injil-Injil mereka memakai bahasa Greek Yunani. Kenapa? Karena Paulus dari Tarsus itu banyak berdakwah dalam tanda kutip, menyampaikan agamanya untuk orang non-Ibrani yang bukan Yahudi. Karena Nabi Isa didatangkan hanya untuk Yahudi saja. Yahudi itu siapa Pak Ustaz? Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Nabi Ishak punya anak namanya Yakub. Nabi Yakub punya anak namanya Yusuf. Nabi Yusuf punya saudara namanya Yahuza. Cucu keturunan Yahuza disebut dengan Yahudi. Dan Nabi Isa tidak pernah mengatakan ini agama untuk non-Yahudi. Enggak, hanya untuk Yahudi saja. Tapi setelah Nabi Isa hilang diangkat, muncul seorang laki-laki yang dulu sangat memusuhi Nabi Isa, dan dia bernama Saul. Tapi lalu kemudian dia mengatakan, aku tidak lagi Saul, tapi aku sudah diangkat oleh Yesus menjadi Rasul Paulus. Dan dia membawa kitab suci, mengatakan dia dapat ilham wahyu 14 surat Paulus. Itulah isi Neo Testament, perjanjian baru. Matius, Markus, Lukas, Yohanes ditambah dengan 14 surat Paulus. Sampai hari ini tidak ada ditemukan bahasa aslinya. Orang Inggris pakai bahasa Inggris. Orang Arab di Mesir pakai bahasa Arab. Orang Perancis pakai bahasa Perancis. Bahkan kabarnya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa daerah di seluruh Indonesia. Kehilangan bahasa aslinya. Tapi sampai hari ini saya sebagai seorang muslim bangga apa yang diucapkan oleh Muhammad SAW 14 abad yang lalu, itu yang dibaca oleh imam tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Subuh ini semua orang Islam dari mulai Papua sampai Riau, dari Maroko sampai Merauke, bacaan Fatihahnya sama. Beda Pak Ustaz? Bedanya cuma pada Bismillah, Basmalah, antara mazhab Hanafi dengan Maliki dengan Syafi'i. Kalau Syafi'i Bismillahnya jahar, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Hambali Bismillahnya sir. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Kalau Maliki enggak pakai bismillah sama sekali. Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi semuanya sepakat sama-sama baca Al-Fatihah. Tidak ada mazhab yang langsung Allahu Akbar, Qul huwallahu ahad. Enggak ada. Fatihahnya sama. Orang Inggris, Chuck Stephen, sholat subuh hari ini baca Fatihah. Orang Jawa baca Fatihah. Walaupun berbeda mungkin makharijul hurufnya beda-beda sedikit. Ya biasa. Orang Turki nggak bisa nyebut huruf kaf. Nggak bisa dia nyebut Allahu Akbar. Allahu Akbar. Orang India nggak bisa menyebut T. Semuanya T. Everything to real. Dia payah tengok Zakir nih kalau ngomong. Itu masalah logat saja, masalah lidah saja. Tapi yang paling pas bahasa Arabnya orang Indonesia. Makanya orang Indonesia itu kalau ngomong Inggris lebih fasih daripada orang Inggris. Saking fasihnya orang Inggris nggak paham. Orang Indonesia kalau ngaji, baca Quran lebih fasih daripada orang Arab. Kenapa? Karena semua dia makan. Batu dia makan. Besi dia makan. Ustaz kok tahu orang kita makan besi? Pisau untuk motong rujak, coba tengok, tipis, kecil. Padahal besar itu awalnya. Motong, isi. Semua dia makan. Batu gilingan dia makan. Semua dia makan. Oleh sebab itu lidahnya fasih luar biasa. Makanya kori-kori kita kalau ikut musabaqah internasional juara 1 orang Indonesia. Kalau ada musabaqah internasional dunia akhirat menang juga. Fasih luar biasa.
Dan saya sebagai seorang muslim bangga dengan kitab suci yang lengkap dan sempurna itu. Tidak ada huruf yang paling lengkap kecuali huruf-huruf Arab. Tunjukkan kepada saya bahasa Indonesia yang diawali huruf Z. Nggak ada. Mana ada huruf Z bahasa kita? Ada Pak Ustaz. Zikir bahasa Arab. Zakat bahasa Arab. Yang satu lagi bahasa Arab juga. Tidak ada bahasa Indonesia. Bahasa Inggris agak-agak lengkap. Mana contohnya? Bahasa Inggris ada huruf tha. Mana contohnya? Health. H-E-A-L-T-H. Health. Apa artinya? Sehat. How about your health? Bagaimana kesehatanmu hari ini? Atau nama kota di Australia, P-E-R-T-H, Perth. Where are you going? I'm going to Perth. Tapi bahasa Indonesia, ada bahasa Indonesia huruf tha? Nggak ada. Saya suka sama itu. Bahasa Arab ada. Bahasa Arab ada 3. Mana contohnya? Saya sholat maghrib 3 rakaat. Usalli fardal maghribi 3 rakaatin. Bahasa Inggris ada huruf shin. Mana contohnya? Workshop. Where are you going? To shopping center. Tapi bahasa kita nggak ada. Saya. Kalau orang ngomong saya cacat ente. Mohon maaf. Artinya apa? Bahasa kita mau nggak mau, suka nggak suka, akuilah bahasa kita begitu miskin hurufnya. Tapi bahasa Arab ada sya, ada tha, ada sa. Bahasa Inggris nggak ada huruf ta. Sampai hari ini nggak ada bahasa huruf ta. Tapi bahasa Arab ihdinas siratal mustaqim. Bahasa Inggris nggak ada huruf ta. Tapi bahasa Arab ada iqra kitabak. Bahasa Inggris nggak ada. Oleh sebab itu bahasa Arab itu disebut dengan lughatul dhad. Ada huruf dhad. Tapi bahasa Inggris nggak ada. Bahasa kita begitu miskin dengan huruf-huruf. Makanya orang yang hanya pakai bahasa Indonesia nggak pernah mengucapkan huruf Arab, sama seperti HP yang mantap, banyak isinya, tapi tidak pernah dipakai. Sama dengan nenek-nenek pakai Samsung Note 7. Cuman dipakai, cuman 2 warna. Ini ada HP mantap. Cara pakainya warna hijau, warna merah. Hijau oke, merah off. Yang lain nggak pernah dipakai. Begitulah lebih kurang. Tapi begitu kita baca Quran, semua aplikasi dalam tubuh dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya 'ain shad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Itu tak ada dalam bahasa lain. Makharijul huruf namanya. Ada idgham, ada ikhfa, ada qalqalah, ada mad, ada panjang, ada pendek. Dan kita bangga dengan bahasa itu. Dalam bahasa Inggris, apa ada pernah pakai idgham, ikhfa, qalqalah? Welcome. Ada. Belum bahasa, apalagi bahasa kita. Nggak ada bahasa. Bapak mau pergi mana? Saya mau Tapi dalam bahasa Arab ada panjang, ada pendek. Kalau beda, lain maknanya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, la azidannakum, pasti ku tambah. Lamnya pendek, la azidannakum. Tapi kalau panjang, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, enggak ku tambah. Gara-gara pendek panjang saja beda. Aina tadhhabu? Where are you going? Kemana kamu mau pergi? Adhabu ilal matar. Saya mau pergi ke airport. Ustaz kok ingat airport? Mau pulang. Pakai alif, matar, airport. Tapi kalau pendek bacanya, ilal matar, hujan. Dari airport ke hujan. Bayangkan itu. Oleh sebab itu orang Islam baca Quran, dia perhatikan makharijul hurufnya. Makanya baca Quran bunyi. Tadi adinda yang duduk di sebelah saya baca Quran bersuara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini baca Quran nggak pakai suara.
Kamu kok nggak pegang suara? Lip sync. Parah. Quran. Kecuali mungkin ada orang sholat di sebelah, takut terganggu bacaannya, rusak konsentrasinya. Kecuali mungkin dalam keadaan sakit, suaranya nggak keluar. Kecuali dalam banyak faktor. Tapi kita sebenarnya, saya bangga dengan kitab suci ini. Saya seorang muslim. Dan kitab suci kami itu isinya bukan hanya sekedar doa-doa, bukan sekedar puji-pujian, tapi mukjizat yang luar biasa. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Matahari tidak mungkin bertemu dengan bulan, dan bulan tidak mungkin nabrak matahari. Wa kullum fi falakin yasbahun. Perasaan pernah baca itu Pak Ustaz? Yasin. Yasin itu. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Zalika taqdirul azizil alim. Ini matahari di tengah. Lalu di sampingnya ada Neptunus, ada Merkurius, ada Mars, ada Pluto, ada bumi. Semuanya berkeliling mengelilingi matahari. Dan anak-anak kita, adik-adik kita sudah belajar itu di SD. Di tengah ada matahari, di sampingnya ada planet-planet, semua planet mengelilingi matahari. Tapi orang tidak tahu, apakah matahari di tengah ini diam atau bergerak? Sampai akhirnya NASA, Badan Antariksa Amerika mengatakan bahwa matahari sebenarnya bergerak, dia tidak diam. Kenapa selama ini ketika diteropong matahari seakan-akan diam? Saking cepatnya putarannya, seolah-olah diam. Sama seperti velg racing. Velg racing itu kalau kencang, nampaknya nggak bergerak. Padahal saking kencangnya. Dari mana kita tahu dia bergerak? Yang bawa mobil bajunya sudah sobek-sobek. Valentino Rossi. Sobek saking kencangnya. Padahal dia kencang bergerak. Dan itu dikatakan Allah dalam Al-Quran. Wasyamsu matahari tajri berlari kencang. Kalau berjalan tamshi. Anta tamshi, kamu berjalan. Tapi kalau saya mengatakan kamu lari kencang, tajri. Wasyamsu tajri, dia berlari kencang, tapi dia tidak berkeliling. Limustaqarril laha, dia berlari kencang di tempat diamnya. Zalika taqdirul azizil alim. Itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan ketetapan? Allah sudah menetapkan dia. Hai matahari, engkau berlari kencang di tempat diammu. Diam di sini. Andai dia mendekat kepada kita sedikit saja, terbakar. Dan sekarang katanya dunia ini sudah kena global warming. Global warming, panas, pemanasan global. Makanya banyak sekarang perempuan nggak bisa lagi pakai pakaian, dia buka sudah kepanasan. Global warming. Jadi jangan suuzon. Kenapa mereka pakaiannya begitu? Dia sudah korban global warming. Jadi itu sudah disebutkan dalam Quran, Pak Ustaz. Ya. Yang mana? Bahwa matahari bergerak di tempat diamnya. Hanya saja sayangnya yang menemukan itu bukan orang Islam. Setelah orang kafir menemukan bahwa ternyata matahari bergerak di tempat diamnya, itu ada dalam Quran kami, surat Yasin. Kami bacanya sudah dari dulu. Yang menemukan siapa? Orang kafir. Kenapa bukan kamu yang menemukan? Saya baca Yasin untuk mengusir hantu. Pindah rumah baru, baca Yasin. Ngusir suster ngesot. Mati lampu, takut, habis nonton nyiblorong, baca Yasin. Ada orang mati, baca Yasin. Baca Yasin saat orang mati, nggak salah. Tapi nunggu orang mati baru baca Yasin, masalah. Baca Yasin saat pindah rumah baru, nggak salah. Nunggu pindah rumah baru, baca Yasin, masalah. Maka bacalah Al-Quran sebagai kitab hidayah. Karena Allah menurunkan dia untuk diambil iktibar pelajaran. Sehingga ketika adik-adik kuliahnya di mana? Jurusan astronomi. Mantap. Jadi nggak semuanya mesti jadi ustaz. Saya nggak maulah jadi ustaz. Nanti kurus macam Ustaz Somad. Yang penting kamu baca Quran dan ngerti Quran, paham Quran. Masalah kamu kuliah di fakultas apa? Terserah. Dari gaya rambutnya nampaknya banyak yang dari Institut Kesenian Jakarta. Saya tadi nyangka ini adik-adik gondrongnya anak metal dari mana? Ternyata casingnya metal, signalnya masjid. Untuk apa bajunya koko isinya setan? Oleh sebab itu jangan kau pandang pada rambutnya,
tapi pandanglah pada kuncirnya. Pandanglah pada sujudnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bajunya koko, pecinya luar biasa. Sholat subuh jam 6.30. Memang gondrong, tapi iktikaf, sholat subuhnya on time, tepat waktu. Entah subuh ini aja, wallahu a'lam. Tapi kita harus husnuzan, tak boleh suuzan. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, ijtanibu katsiran minaz-zan, janganlah engkau berburuk sangka. Inna ba'dadh-dhanni ismun, karena sebagian prasangka adalah dosa. Wala tajassasu, jangan cari-cari kesalahan orang lain. Bapak Ibu, adik-adik sekalian, maka Al-Quran penuh dengan ilmu pengetahuan. Idza sama'un fatarat, ketika langit terbelah. Langit kok terbelah, sobek. Emang langit kain, layar tancap. Ternyata sekarang orang baru tahu. Ternyata kita aman, adem ayem di dunia ini. Kenapa? Karena dunia ini dibalut oleh semacam kain penjaga yang disebut dengan lapisan ozon. Tebalnya 600 km. Kalau nggak percaya, ukur sendiri. Makanya ketika batu-batu meteor dari planet mau menimpa kita, sampai ke bumi sebesar bola kasti. Begitu dia jatuh ke bumi, bam! Berubah menjadi danau. Andai meteor yang besar itu jatuh, maka pastilah hancur sudah dunia ini. Katanya dulu Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa itu nyatu. Lalu ada meteor yang sangat besar jatuh, akhirnya terpisah kita menjadi pulau-pulau yang kecil. Kalimantan, Sumatera, Papua, Irian. Andai tidak, maka kita menjadi satu pulau. Ada meteor yang lolos. Meteor yang besar itu, begitu kena ke lapisan ozon, seperti es batu es yang dimasukkan ke kuali yang panas, meleleh, akhirnya meleleh, hilang, dihembus angin. Tapi ada satu yang masuk, pernah jatuh ke pulau, akhirnya menjadi danau yang besar. Siapa yang menjaganya? Lapisan ozon. Apa kata Allah? Wa banaina fawqakum, kami bangun di atas kalian sab'an shidada, 7 bangunan yang kokoh. Ternyata setelah diteliti, memang lapisan itu terdiri dari 7 lapis. Tapi sekali lagi, yang menemukan siapa? Orang kafir. Orang Islam kenapa tidak menemukan itu? Dia baca Quran bukan artinya. Dia baca Quran nggak paham maknanya. Dia baca Quran pun tidak dari awal sampai ujung. Ujung-ujungnya aja. Turja'un. Fayakun. Oleh sebab itu lo bacalah Al-Quran. Oleh sebab itu adik-adik, oh Pak Ustadz, kami nggak bisa baca Quran, baca artinya, kami sudah tua. Silakan baca. Jangankan baca Quran, dengarnya aja dapat pahala. Wa idza quri'al Quran, kalau ada orang baca Quran, fastami'u, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Mudah-mudahan kamu dapat rahmat. Dengar aja dapat pahala. Tapi pertama dengar, kemudian meningkat, baca, kemudian pahami maknanya. Setelah itu amalkan dalam kehidupan, bermasyarakat, bernegara, berumah tangga. Setelah itu ajarkan. Khairukum, orang yang paling baik di antara kalian, bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling ganteng, paling cantik. Lalu siapa yang paling mulia? Khairukum, yang paling baik, man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Al-Quran, wa'allamahu, dan yang mengamalkan, mengajarkan Quran. Alhamdulillah, program anak muda akhir zaman, pemuda akhir zaman, PAS, P pemuda, A akhir, Z zaman, PAS. Bahasa Arabnya faz itu artinya menang. Wa man yuti'illaha wa rasulahu, siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, faqad faza, maka dia sudah menang, fauzan azima, memperoleh kemenangan yang nyata. Ada masjid, bangunannya megah, mewah, tapi masyarakatnya tidak lagi mau sholat berjamaah. Tiba-tiba datang anak-anak pemuda akhir zaman mengajarkan Al-Quran. Adik-adik, kalian sudah lama nggak baca Quran? Sudah lama mas, sudah lama A, sudah lama Teh. Sejak kapan nggak buka Quran? Sejak ada game online PlayStation, FB, Twitter, BBM, WhatsApp. Lalu kalian buka Quran kapan? Ketika mau bulan suci Ramadan, kami ambil HP, kami buka aplikasi Quran digital, terus kami pilih Quran MP3 Yasin. Habis itu kami letakkan di samping makam.
tinggalin sendiri. Dulu orang ziarah ke makam baca Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Sekarang enggak, dia pilih MP3 Yasin Abdurrahman Sudes. Mohon maaf ya Mbak, dengerin aja sendiri. Bacalah Al-Quran. Ustadz dari tadi nyindir-nyindir orang baca Quran itu orang mati. Emangnya Quran itu orang mati nggak sampai? Sampai. Nabi ambil pelepah korma, dia belah jadi dua, dia tusukkan ke makam. Lalu sahabat nanya, untuk apa nih ya Rasulullah? Apa kata Nabi? La'allallah an yukhaffifa 'adzabahuma ma lam yaibasa. Semoga selama pelepah korma ini masih basah, maka pelepah korma ini bertasbih. Bacaan kurma, pelepah kurma sampai kepada orang mati. Apa kata Imam Nawawi mengkomentari hadis ini? Pelepah korma yang bertasbih, pelepah korma yang berzikir sampai kepada orang mati. Apalagi bacaan Quran orang beriman. Kalau adik-adik sampai saya ke Sumatera ngajar, ninggal. Lalu kemudian dapat berita Ustadz Somad sudah meninggal. Lalu kalian dari Bandung membacakan untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah. Sampai apa nggak sampai? Sampai. Siapa bilang nggak sampai? Hadis mengatakan sampai. Ayat Quran mana yang mengatakan sampai? Katanya wala taziru wazratu wizra ukhra. Orang tidak akan memikul dosa orang lain. Katanya wa allal insani illa ma sa'a. Orang hanya akan menerima hasil amal perbuatannya. Tapi kata Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, memang orang akan dapat beramal dengan amalnya sendiri, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa dia bisa mendoakan saudaranya, mengirimkan pahala bacaannya. Maka Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa mengatakan bacaan Quran untuk orang mati sampai. Saya nggak percaya tuh Pak Ustaz sampai. Kamu kasih nama lengkap, nanti kalau kamu mati saya bacakan. Kalau nggak sampai cepat-cepat kasih kabar. Oke lah, ini masalah khilafiyah. Yang penting kita tetap baca Quran baik-baik, pahami maknanya, bangga menjadi seorang muslim. Ini kerak bumi ini, lihat. Ini isi bumi, yang di atas ini kerak bumi. Kerak bumi ini liar, bergerak liar, bergelombang. Kenapa kerak bumi ini bisa kita nyaman adem ayem di atasnya? Karena kerak bumi ini dipasang paku. Paku. Seperti dinding papan pengumuman di kampus. Kenapa kertas-kertas itu ditiup angin tidak copot? Karena ada paku. Paku payung. Kenapa disebut paku payung? Karena bentuknya seperti payung. Paku jempol, karena ditekan pakai jempol. Kalau pakai tumit, paku tumit. Ini kerak bumi nggak bergerak. Kenapa? Karena ada pakunya. Mana pakunya? Wal jibala autada. Kami jadikan bukit-bukit sebagai pasak, sebagai paku. Makanya tidak bergerak. Dulu ada profesor dari ITB dengan yakin mempresentasikan ke kantor MUI Pusat Jakarta, mengatakan bahwa kerak bumi ini sudah bergerak, bergeser akibat dari tsunami di Aceh. Oleh sebab itu perlu masjid-masjid diukur lagi kiblatnya, karena banyak mengalami pergeseran. Akhirnya setiap masjid mengukur, dan ternyata kata mereka, memang betul kata Pak Profesor. Setelah kami ukur, ternyata kiblat kami. Makanya masjid sekarang mereng sana, mereng sini, mereng sana, mereng sini. Kenapa? Karena katanya kerak bumi bergerak. Ternyata muncul masalah. Masjid kok miring, masjid ini kok enggak. Ternyata beberapa bulan setelah itu muncul lagi profesor lain dari ITB juga mengatakan kerak bumi tidak bergerak karena pasaknya belum copot. Loh, kok masjid itu bisa miring, masjid ini enggak? Ternyata memang dari awal salah ukur. Jadi sebenarnya setiap segala sesuatu ada hikmahnya. Di balik itu hikmahnya, masjid-masjid yang salah ukur, ngukur ulang. Tapi ngukurnya jangan petantang-petenteng, bawa HP ke dalam masjid, langsung kiblat.com. Masjid kita ternyata salah selama ini. Ini nggak benar. Kalau mau ngukur, hadirkan LBH, Lembaga Badan Hisab dan Ru'yah, LBHR, MUI, NU, Perti, Muhammadiyah, ormas-ormas, alim ulama, tokoh masyarakat. Jangan lupa libatkan Babin Kamtipmas dari kepolisian. Mana tahu terjadi tinju meninju, pukul memukul. Nih, jadi yang penting musyawarah, wa amruhum syura bainahum. Pendapat yang kuat bahwa kerak bumi tidak bergerak. Kenapa? Karena pakunya belum copot. Ini pakunya.
Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Bukit, semuanya menjadi paku. Tapi sampai masanya nanti paku ini copot. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Ketika bukit-bukit itu seperti bulu kambing yang ditiup angin. Orang Arab kalau mau buat jaket, itu bulu kambing dicukur. Lalu kemudian dipintal menjadi benang, benang ditenun menjadi kain, menjadi jaket. Ketika bulu kambing dicukur, ditiup angin. Ambil bulu kambing, yang belum ada bulu kambing, letaklah. Lihatlah bagaimana berterbangan. Begitulah nanti bukit-bukit Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Merapi, Gunung Kelut, seperti bulu kambing yang ditiup angin. Kapan itu Pak Ustaz? Hari kiamat. Begitu bulu kambing ditiup angin, ini bukit-bukit berterbangan, maka kerak bumi pun mulai liar. Wataran nasa sukara. Kau lihat manusia seperti mabuk. Wa mahum bisukara. Mereka berjalan gontai, pontang-panting. Mereka berjalan bukan karena mabuk, walakinna azaballahi syadid. Tapi karena azab Allah yang amat sangat dahsyat. Di mana itu? Dalam Al-Quran. Yang mengkaji itu siapa? Adik-adik yang belajar ilmu geologi, tapi juga pandai baca Quran. Yang mengkaji matahari bergerak kencang, siapa itu? Adik-adik yang pandai baca Quran, tapi juga paham astronomi. Yang dipelajari itu astronomi, jangan astrologi. Apa bedanya Pak Ustadz? Astronomi, ilmu tentang langit, tentang planet. Astrologi, kesesuaian planet dengan nasib Anda hari ini. Bila Anda lahir hari Rabu pagi, jangan transaksi Rabu sore. Anda tidak akan untung. Itu namanya astrologi. Saya nggak percaya kok Pak Ustadz. Terus baca-baca aja. Baca, dia langganan www.astrologi.com, www.zodiac.com. Bila Anda bintangnya Taurus, maka jangan menikah dengan Pisces. Karena Taurus adalah kambing dan Pisces adalah ikan. Kambing paling takut sama ikan. Ini gimana ceritanya ini? Masih percaya kepada ramalan, perbintangan, segala macam. Ngomongnya kalau masih belum nikah lumayan. Ngomong sama istri, ternyata nasib kita tidak ada perubahan adinda. Aku kambing, kamu ikan. Terus kalau gitu kita pisah aja di sini. Anak udah 5. Oleh sebab itu Islam melarang kadzdzabal munajjimun walau sodaku. Dusta, bohong para ahli perbintangan walaupun dia benar. Kalau betul, kebetulan, bukan kebenaran yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, I am a Muslim. Saya seorang muslim dan saya bangga. Kenapa? Karena saya punya kitab suci yang akurat, datanya luar biasa. Diteliti semua tulisan-tulisan tangan dari Libya, dari Mesir, dari Yordania, dari Irak, dari Persia, dari Kuwait. Ternyata semua tulisannya sama, berawal dari Al-Fatihah, ditutup dengan An-Nas. Sampai hari ini belum ditemukan ada manuskrip yang berbeda. Tapi maaf saudaraku, aku bukan mau mengejek keyakinanmu, tapi aku cuma sedang ingin cerita kepada anak-anak dan adik-adikku, antara Alkitab Protestan dengan Alkitab Katolik sampai hari ini belum ada kesepakatan. Protestan mengatakan jumlahnya sekian, Katolik mengatakan jumlahnya sekian. Sampai-sampai satu dirjen pun nggak mau. Walaupun di bawah Kementerian Agama ada dirjen Protestan, ada dirjen Katolik. Lahirlah seorang laki-laki namanya Martin Luther dari Jerman. Martin Luther berpikir panjang. Masa nyembah patung? Sedangkan Yesus melarang nyembah patung. Akhirnya Martin Luther membuang patung yang ada di palang salib. Makanya beda salib Katolik dengan salib Protestan. Salib Katolik ada patungnya, gambar Yesus. Sedangkan salib Protestan nggak ada. Kenapa? Karena Martin Luther protes. Minta ampun dosa, orang Katolik mesti pergi ke pendeta. Pendeta bersembunyi di balik dinding. Oh Bapak, aku sudah melakukan perbuatan dosa. Aku ingin minta ampun kepada Tuhan. Tuhan mengampunimu saudaraku. Bagaimana caranya? Wanipiro. Akhirnya Martin Luther mikir, ini minta ampun kok pakai pengampunan, pakai kertas. Dibayar lagi kertasnya. Ini nggak sesuai. Akhirnya dia hapuskan itu. Martin protes. Karena dia banyak protes. Pendeta nggak boleh nikah. Dia kan makan, dia kan minum, ada libido seksual. Masa dia nggak nikah? Akhirnya Martin protes. Makanya
pendeta Katolik nggak nikah, pendeta Protestan nikah. Karena Martin terlalu banyak protes, agamanya disebut dengan Kristen Protestan. Itulah asal mula Protestan, abad ke-15 yang dibuat oleh Martin Luther pada masa kebangkitan Renaissance. Makanya protes baru. Akhirnya Paus merasa marah. Dia lihat ini orang kok protes, maka dia mesti dikembalikan lagi ke ajaran yang lama. Dimunculkanlah satu kelompok sekte Jesuit SJ untuk menarik kembali. Yang sudah masuk ke protes, ditarik. Tapi yang sudah keluar nggak bisa ditarik lagi. Akhirnya mau nggak mau, suka nggak suka, terbagilah mereka ke dalam beberapa sekte-sekte yang banyak. Islam sampai hari ini, NU masih bisa sholat di Masjid Muhammadiyah, Muhammadiyah masih bisa sholat di Masjid Perti, dan tidak ada masjid membawa nama suku. Belum pernah saya melihat Masjid Minangkabau. Orang Sunda nggak boleh di situ, nggak ada. Masjid khusus Batak, nggak ada. Tapi mereka ada Huria Kristen Batak Protestan. Orang Sunda nggak bakalan bisa sholat sembahyang di situ. Kenapa? Karena tidak pakai bahasa dia. Saya kebetulan pergi ke Maroko waktu kuliah. Duduk di sebelah saya seorang perempuan. Wajahnya seperti orang Cina. Mbak mau kemana? Mau ke Moskow. Rusia ya? Iya. Lama lah ngobrol, walaupun akhirnya saya kecewa. Kenapa? Pas saya tanya, ngapain ke Rusia? Jenguk suami saya. Suaminya di sana kerja apa? Kuliah. Kuliah jurusan apa? Tulang. Saya sangka nyindir saya, tentang saya kurus, dia bilang tulang. Rupanya suaminya spesialis tulang di Moskow. Enak di Moskow itu, Mbak. Oh, Moskow mah kota yang indah, yang memukau. Cuman satu yang buat saya nggak nyaman di Moskow katanya. Kenapa? Di Moskow saya nggak pernah ibadah. Memangnya kenapa? Saya Katolik dari Surabaya. Sedangkan Moskow itu adalah agama Ortodoks. Saya pernah suatu kali masuk ke dalam, saya dengar-dengar, saya nggak ngerti, nggak paham, dan cara-caranya juga nggak sama seperti yang di Surabaya. Akhirnya selama di sana saya nggak pernah ibadah. Baru saya paham. Oh, tapi kita, saudara kita yang tinggal di Rusia tetap bisa sholat dengan orang Rusia. Yang tinggal di Maroko tetap bisa sholat walaupun beda mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Aku bangga sebagai seorang Muslim. Dimanapun aku tinggal, kita tetap beribadahnya sama. Saudara-saudara kita, teman-teman kita yang ikut program IPB. IPB bukan Institut Pertanian Bogor. India, Pakistan, Bangladesh. Pergi ke India, sholatnya sama. Pergi ke Pakistan, sholatnya sama. Pergi ke Bangladesh, sholatnya sama. Adik-adik yang sekolah ke Inggris, alhamdulillah Pak Ustadz dapat beasiswa. Dari mana? Cambridge University. Tinggal di mana? Tinggal di London. Sholat dengan orang London, tetap sholatnya sama. Tidak ada perbedaan sedikit pun. Kenapa? Karena kita masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami yang menurunkan Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun. Kami yang menjaganya. Aku bangga sebagai seorang Muslim, kitab suciku berkualitas. Aku bangga sebagai seorang Muslim, dimanapun aku berada, aku tetap bisa sholat berjamaah di masjid-masjid. Yang ketiga, aku bangga sebagai seorang Muslim, kami orang yang paling suci di dunia. Najis, ngaku suci. Mana buktinya orang Muslim suci? Orang Muslim nampaknya kumal, kumuh, sarungan, pakai jubah, tapi dia suci. Kamu pakai jas, pakai dasi, tapi nggak cebok. Orang Muslim dari ujung kaki dijaga. Ujung kaki mana? Kukunya pendek. Jangan sampai sholat ruku, Allahu Akbar. Teman tentu matanya nengok ke kuku kaki. Ini orang apa genderuwo katanya. Panjang betul kuku kaki. Makanya Jumat pagi, ini Jumat pagi sunnah. Ambil gunting, potong kuku kaki. Anak gadis kuku. Saya kalau sudah ngelihat perempuan yang kuku panjang sebelah kiri, gimana ceboknya? Nyangkut di ujung. Disensor. Ustaz ngomong jorok. Boleh dengar. Gimana? Saya sehari-hari mengajar di kampus, dosen di Universitas Islam Negeri UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Saya tidak hanya mengajar, tapi juga memperhatikan kepribadian.
mahasiswi, kuku hitam. Dulu anak gadis kan malu. Anak darah, anak gadis yang cantik jelita, kukunya kok hitam. Ini kukunya kok hitam nih. Pak, ini bukan kutek, Pak. Kalau kutek air wudhu nggak masuk. Ini black henna. Oh, black henna. Memang di atas black henna, di bawah black daki. Kuku panjang, ada black daki. Dia buat bakwan. Acara buka bersama di rumah remaja Masjid Anu. Kuku panjang. Enak bakwannya. Iya. Resepnya apa? Nah, Islam bersih. Dari mulai kuku bersih, mulut. Saya yakin semua adik-adik yang mengamalkan ajaran Islam. Apa kata Nabi? Laula an asyqa ala ummati. Kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak. Aku suruh mereka bersiwak. Siwak gosok gigi. Indah kulli sholat. Walehu besar. Ajak anak anda gosok gigi 3 kali sehari. Ente mengajar itik berenang. Ente sedang menggarami air laut yang sudah asin. Ngajar orang Islam gosok gigi 3 kali sehari. Orang Islam diajarkan setiap mau sholat gosok gigi. Makanya ada imam yang di sakunya ada sikat gigi. Asal mau sholat. Masa iya Pak Ustaz? Siwak. Kenapa mesti pakai siwak? Karena ternyata siwak mengandung lebih dari 100 zat. Menghilangkan panas dalam, menghilangkan bibir pecah-pecah, menghilangkan bau mulut, menghilangkan ulat gigi. Bagus sekali pakai siwak. Saya maulah pakai siwak Pak Ustaz. Primitif. Siwak yang sudah diolah menjadi pasta. Siwak F. Pakailah dia. Wah, ini baik sekali. Jadi kita memakai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipakai daun sirih, ada yang pakai macam-macam herbal, sehingga kita selamat dunia, selamat akhirat. Bersih, tangannya bersih, kukunya bersih. Orang Islam yang laki-laki khitan. Nabi yang pertama berkhitan adalah Ibrahim alaihi salam. Wa umruhu 80 sana. Waktu berkhitan umurnya 80 tahun. Bil qudum, pakai kampak. Mendengar ceramah itu orang yang mau masuk Islam, ada orang non-muslim sengaja parkir di halaman masjid mau dengar-dengar ajaran Islam. Khotibnya pula, makanya adik-adik yang ceramah, yang khutbah jangan gunakan kata-kata yang ekstrim. Yang pertama berkhitan Nabi Ibrahim umur 80 tahun dengan kampak, cabut dia langsung. Teror nih, menakutkan. Padahal maknanya bil qudum. Nabi Ibrahim berkhitan di sebuah kampung, nama kampungnya Qudum, kampak. Nama kampung, bukan dengan kampak. Itu dalam kitab Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, kata Imam Nawawi, bil Qudum, di sebuah kampung bernama Qudum, dan Qudum itu artinya kampak. Nama kampungnya kampak. Kamu mau pergi kemana? Mau ke kampak. Kampak ini bukan nama kampung. Oleh sebab itu, maka bersih, kemaluan bersih, kuku bersih, gigi bersih. Maaf. Cari agama di dunia ini yang memperhatikan bulu ketiak, bulu ketek. Islam ngatur, bulu ketek dicabut, kuku dipotong. Tapi jangan dibalik, jangan kuku dicabut, bulu ketiak dipotong. Bulu ketiak dicabut, bukan dipotong, bukan dicukur. Karena kalau dicukur dia kasar. Kalau dicukur kasar, kalau tumbuhnya kasar, di jalannya gini. Islam sampai ke sana perhatiannya luar biasa. Makanya Islam mengajarkan man akala basolan, siapa yang makan bawang merah, sauman bawang putih, layak robanna, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Yang tadi makan bawang merah, makan bawang putih, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Kenapa? Di annal malaikata tata'azza, karena malaikat pun merasa tersakiti dengan bau itu. Allahu Akbar. Makan bawang merah, bawang putih. Oh, jadi kami nggak boleh Pak Ustaz? Boleh, tapi sebelum datang ke masjid bersih dulu. Habis itu cium. Dia aja cium pingsan. Apalagi orang lain. Islam mengajarkan itu semua. Aku bangga sebagai seorang muslim. Kitab suci luar biasa. Aku bangga sebagai orang muslim. Dimanapun aku berada, aku bisa salat berjamaah. Aku bangga sebagai seorang muslim. Karena kami bersih. Sampai-sampai mayat jenazah kami pun dicuci bersih. Makanya adik-adik anak muda buat penyelenggaraan jenazah. Ibu kita
Memandikan kita satu hari berapa kali? Mandi pagi sekali, mandi siang sekali, mandi sore sekali. Makan coklat mulutnya belepotan, dimandikan lagi. Main paret mau nangkap ikan, anaknya kotor, mandi lagi. Satu hari mandi sampai 5 kali. 5 kali 1000 hari. 5000 kali emak kita memandikan kita, dan kita hanya memandikan dia sekali saja, mandi jenazah. Maka belajarlah memandikan jenazah. Kursus memandikan jenazah. Ustadz, kami sebagai remaja masjid ingin buat mandi jenazah, tapi katanya modalnya mahal. Modalnya kok mahal? Cuman kain putih, kapas, kapur barus. Tapi katanya mandi itu harus praktik, harus beli boneka. Nggak usah pakai boneka. Cari siapa teman yang bandel, mandikan. Mandikan. Kasih celana pendek, tutup pusar, tutup lutut, mandi. Gosok pakai rinso. Ambil itu, pinjam Pak, Dorsemir, pinjam sebentar ya. Orang Islam bersih, sampai saat sudah mati pun bersih. Kalian ketika mati nggak dimandikan, nggak dicuci, dipasang aja jas, pakai dasi, disuntik formalin. Melotot. Orang Islam, Masya Allah, memang gayanya jelek, disampul pakai kain putih macam dodol, tapi dia bersih menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku bangga sebagai orang Islam. Kenapa? Karena kami pernah menguasai dunia. Dari mulai Nun yang jauh di sana, sebuah pulau bernama Bahrul Qazwain. Bahru artinya laut, Qazwain diterjemahkan dalam tulisan Latin Inggris Qazwain, Caspian, Caspian. Bahrul Qazwain, Caspian Sea, berbatasan dengan Moskow, Rusia. Pernah Islam berkuasa di sana. Sekarang negeri-negeri itu pecahan Rusia, Uzbekistan, Kirgistan, Tajikistan, Afghanistan, Spanyol. Ketika dia berkuasa, siapa yang tidak mau masuk agama kami, pancung kepalanya. Tapi Islam mengajarkan, tertulis dalam Al-Quran, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Ustaz Somad itu ngawur. Islam kan diajarkan dengan pedang. Kalau memang Islam diajarkan dengan pedang, tidak akan ada orang Hindu di India sekarang. India pernah dikuasai Islam. India unik. Agamanya paling besar Hindu. Tapi objek wisatanya Taj Mahal. Taj Mahal itu peninggalan Islam. Indonesia negeri terbesar di dunia. Peninggalan wisatanya Borobudur. Oke, itulah keunikan. Dengan adanya Borobudur, Allah mau menunjukkan, kalian yang mengatakan Islam itu ekstrim, kalau memang Islam itu ekstrim, raja-raja Demak itu ekstrim, sudah rata Borobudur itu dengan tanah. Kalau memang Islam itu ekstrim, tidak akan ada gereja-gereja tua. Adik-adik nanti kalau kebetulan liburan studi banding, naik ke Jabal Bukit Tursina, tempat Nabi Musa menerima wahyu. Di bawah itu ada gereja San Catherine, seorang perempuan ortodok yang lari dari tekanan Katolik. Katolik dengan ortodok musuhan, lari dia buat gereja kecil di bawah bukit tempat Nabi Musa menerima wahyu. Tidak diganggu gereja-gereja. Islam tidak pernah merusak, Islam tak pernah menghancurkan. Islam datang sebagai rahmatan lil alamin. Itu yang ditulis oleh seorang pengagum Islam bernama Karen Armstrong dalam bukunya The Prophet Muhammad, Peace be upon him. Namanya Karen Armstrong, perempuan. Dari namanya adik-adik sudah bisa menebak, Karen Armstrong. Ini orang tidak sunat dan tak mandi wajib. Tapi ketika dia bercerita tentang Muhammad, ketika orang Nasrani menguasai Palestina, apa yang terjadi? Seorang kaisar dari Inggris agak gila. Dia buka, celananya, dia tinggalkan pakaian dalamnya, dia berjalan seperti orang berjalan di tengah air hujan lebat. Darah orang Palestina sampai ke mata kakinya. Haus darah. Dia menikmati. Dia masuk ke Palestina, dia potong, dia pancung, dia potong, dia pancung, dia bakar. Setelah itu dia menikmati. Dia buka bajunya, dia berjalan sambil menyipak darah orang Islam setinggi mata kaki. Berapa orang yang dia potong? Tapi ketika Salahuddin Al-Ayyubi menguasai Palestina, tidak ada itu pemotongan, tidak ada pembantaian. Itu yang nulis bukan orang Islam, Karen Armstrong. Bangga.
Apakah dia masuk Islam? Mungkin dia malu-malu, diam-diam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi karena sekarang isu-isu teroris, ekstremis, banyak mereka yang diam-diam masuk Islam. Tak penting mereka masuk Islam atau tidak. Tak penting, Islam tidak akan tinggi atau rendah dengan mereka masuk Islam. Tapi yang penting bagi kita adalah pengakuan mereka. Karena kalau dari dalam, orang akan mengatakan, itu hanya apologi, pembelaan saja. Bapak-bapak, ibu-ibu, adikku sekalian, tadi saya mulai tausiah ini pukul 5.15. Sekarang pukul 6, hampir 15. Di mana-mana saya ceramah 60 menit. Sesuai yang tertulis botol aqua, 600 ml. Panitianya pandai, dia copot, makanya tak ada tulisan. Jadi Ustadz bangga sebagai seorang muslim, cuma itu aja alasannya. Karena kitab sucinya bercerita tentang dunia ilmiah, bahasa hurufnya macam luar biasa. Menjadi muslim karena hebat, di mana-mana bisa sholat beribadah tanpa terkendala suku dan bangsa. Menjadi muslim karena bersih suci luar biasa. Menjadi muslim karena datang menjadi rahmat semesta alam. Banyak cerita bagaimana bangga seorang muslim. Muslim mendidik kita menjadi orang yang tidak membeda-bedakan orang atas ras, suku, dan warna kulit. Saya tidak tahu mana yang Batak, mana yang Jawa, mana yang Sunda, mana yang dari Sumatera, mana yang dari Banjar, Kalimantan, mana yang dari Bugis, Sulawesi. Kita semua sama di hadapan Allah. Dulu mereka membeda-bedakan. Kalau dia bangsawan, tinggi, yang paling tinggi bangsawan. Siapa itu bangsawan? Bangsa yang hidup di awan. Tapi kalau rakyat jelata, sudra, jangan minum dari bekas minum sudra, karena hina. Ketika Nabi Muhammad SAW datang, tidak lagi dibedakan itu. Orang masyarakat paling egaliter di atas dunia. Siapa yang membawa? Muhammad SAW. Orang Inggris sampai hari ini masih menyepelekan orang berkulit hitam. Politik apartheid yang diperjuangkan oleh Nelson Mandela. Berdarah-darah Nelson Mandela dalam penjara memperjuangkan. Karena mereka yang datang dari Eropa memandang sepele orang berkulit hitam di Afrika Selatan. Sampai hari ini. Tapi Islam 14 abad yang lalu, ketika Nabi menguasai kota Makkah, yang diperintahkannya azan ke atas Ka'bah, menara tidak ada, naik ke atas Ka'bah mengumandangkan azan pertama kali. Siapa? Bilal. Bapak ibu semua tahu Bilal itu siapa? Bilal berasal dari Nubia. Nubia sekarang terletak di Afrika Utara. Mesir, Sudan. Antara Mesir dan Sudan ada kota kecil bernama Nubia. Nubia, Afrika Utara. Orang Afrika Utara warnanya, kulitnya cuma 2. Kalau tidak hitam, hitam sekali. Dan Bilal yang naik mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata orang musyrik jahiliyah melihat Bilal azan? Apa kata dia? Alhamdulillah, bapakku sudah mati duluan sehingga tidak perlu melihat burung gagak azan. Dia bilang Bilal burung gagak. Tapi Nabi memuliakan Bilal. Bilal, kemari Bilal. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu dafana alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara sendalmu berbunyi dalam surga. Kresek, 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 kresek. Jangan bangga jadi orang Sunda ganteng putih, jadi orang Riau nggak terlalu putih tapi ganteng lumayan. Jangan bangga. Jangan-jangan sendal Bilal jauh lebih mulia daripada kita. La tuzakku anfusakum. Jangan kau katakan dirimu suci. Makanya Islam mengajarkan yang hitam jangan berkecil hati. Kau sebenarnya bukan hitam, warnamu agak banyak sedikit. Yang berkulit putih. Jadi adik-adik kalau ada yang hitam jangan kecil hati. Coba tengok bule-bule dengan pakle-pakle pergi ke Pali berjemur. Mereka lama-lama berjemur itu untuk apa? Biar hitam. Makanya kita yang sudah hitam. Tapi ada yang pesan dulu ke saya, jangan nikah dengan orang hitam manis, dek. Kenapa? Habis manisnya tinggal hitamnya. Ini tak baik, tak betul. Karena yang dipandang bukan bahasa zahirnya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat bentuk fisik tubuh kamu. Wala ila suwarikum. Allah tak melihat wajah kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dipandang adalah kebersihan hatimu. Wa a'malikum. Dan etos kerjamu. Banggalah menjadi seorang muslim. Itu yang dapat saya sampaikan. Aku bangga menjadi seorang muslim. I am a Muslim. I am proud. Saya bangga. Nanti kalau ada yang nanya, tadi yang nyampaikan tausiah itu siapa? Ustadz siapa namanya ya? Ingat nama saya mudah. Qul huwallahu ahad, Allahus somad.
Apa kata dia? Aku bangga sebagai orang muslim dengan 5 alasan. Apa yang 5 itu? Waduh, apa tadi ya? Insya Allah rekamannya ada. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran Ustaz. Untuk teman-teman yang mau sarapan atau coffee break bisa di belakang ada untuk sarapan dulu takutnya. Oh iya, itu ya yang pertama. Nah yang kedua tanya jawab. Setengah jam untuk tanya jawab. Gimana Pak Ustaz? Baik. Asal jangan setengah hari. Mau menanyakan ada lagi ada 2 pertanyaan Pak Ustaz. Ya. Yang pertama Saya jawab satu dulu. Baik. Bagaimana cara menyifati sifat ujub? Ujub diambil dari 3 huruf. Ajaba. Ajaba. Kalau saya melihat sesuatu yang menakjubkan, saya akan mengatakan ajib. 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 Ajaba. Ujub merasa kagum terhadap diri sendiri. Tidak ada yang lebih kaya kecuali saya. Tidak ada yang lebih ganteng kecuali saya. Tidak ada yang lebih hebat daripada saya. Ini namanya ujub. Lalu bagaimana cara menghilangkan sifat ujub ini? Pandanglah orang yang lebih daripada diri kita. Kalau kita punya motor, lihat orang yang punya pesawat pribadi. Jangan lihat orang yang punya sepeda. Maka itu merasa lebih hebat. Kalau kita merasa paling ganteng, pandanglah orang yang paling ganteng. Siapa dia? Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf orang paling ganteng. Gimana gantengnya Nabi Yusuf? Sampai-sampai perempuan itu memotong tangannya. Qata'na aydiyahunna. Siapa di Bandung nih yang paling ganteng? Sampai ketika ngelihat dia orang motong tangan ada? Gak ada. Nabi Yusuf itu saking gantengnya, kalau dia duduk di dekat orang jelek itu ikut ganteng. Beda dengan kita. Kita kalau ganteng dekat dengan orang jelek, dia makin jelek, kita makin ganteng. Oleh sebab itu, maka jangan. Kalau ada yang mengaku hafalannya kuat, lihat Zakir Naik. Tidak ada yang lebih hebat di dunia daripada hafalan Zakir Naik. Tapi tengok juga sahabat-sahabat Nabi. Abu Hurairah, bagaimana hafalannya? 5.374 hadis di kepalanya. Bagaimana pula dengan Imam Al-Bukhari? Imam Bukhari hafalan hadisnya 600.000 hadis, 600.000 hadis. Hadis sahih, hadis maudhu, hadis dhaif, semua ada di kepalanya. Maka hilangkan ujub-ujub ini. Lihat orang mati. Bagaimana orang mati, kaya, pejabat, ganteng, bangsawan, kalau sudah mati semuanya sama, terbujur kaku. Dulu dipanggil namanya, Pak. Sekarang begitu sudah mau sholat jenazah, tidak lagi dipanggil Bapak, tapi dipanggil kata ganti orang ketiga. Bawa sini jenazahnya, bawa sini jenazahnya. Dulu yang ditanya, rumahnya di mana? Sekarang sudah ditanya, kuburnya di mana? Dulu itu yang beli tanah, dia. Yang buat rumah, dia. Ini kamar dia, ini kamar anaknya, ini kamar istrinya. Tapi setelah dia mati, tidak satu pun tempat dalam rumah itu bersedia menjadi tempat tinggal dia. Apa ada orang mati masih punya kamar? Kamar mayat. Kamar mayat hanya ada di rumah sakit. Itu pun setelah disuntik formalin. Engkau hanya setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Apa yang kau ujubkan? Apa yang kau banggakan? Apa yang kau sombongkan? Hilangkan kesombongan. Kalau ketemu sama anak-anak muda, ini saya sedang ketemu anak muda. Oh, kalian anak muda, dosa kalian belum banyak. Aku sudah bergelimang dosa. Saya ketemu dengan bapak yang lebih tua. Bapak lebih tua dari saya. Umur bapak sudah lama. Amal bapak pasti banyak. Aku belum tentu bisa setua bapak. Kalau kelihatan orang kafir, ente hari ini kafir saudaraku. Tapi kalau kau dapat hidayah, besok kau masuk Islam, maka amalmu putih bersih. Semuanya dimulai dari nol. Di dunia ini yang dimulai dari nol 2. Yang pertama mu'alaf masuk Islam, yang kedua pegawai Pertamina. Ulang dari nol ya Pak.
bersih, sesuci-sucinya. Lalu apa yang kita sombongkan di hadapan manusia, di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Pandanglah dirimu orang yang pelaku dosa. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min kibrin. Ada sombong sebesar biji sawi, ada sombong sebesar ujung rambut, ada sombong sebesar tapak kaki semut yang hitam di atas batu yang hitam di tengah malam yang kelam. Ada sombong dalam hatimu, engkau tak masuk ke dalam surga Allah. Maka kikis, buang sifat ujub itu dengan banyak-banyak mengintrospeksi diri. Saya ini dari mana, mau kemana? Pandang kulit baik-baik, warnanya hitam seperti tanah, retak-retak seperti tanah, akan menjadi santapan cacing tanah, bau tanah. Begitu kita mati, akan dimakan cacing tanah. Kalau tidak mau dimakan cacing tanah, suntik seperti mumi, toh akan membusuk juga. Mumi pun busuk juga. Apa yang mau disombongkan? Apa yang mau dibanggakan? Fir'aun, Ustaz. Fir'aun itu mengering karena cairan dalam hilang, mengering. Yang sombong-sombong semuanya mati. Fir'aun mati, Qarun mati, Bal'am mati, dan matinya pula dengan cara yang hina. Namrus, seandainya Raja Namrus itu mati disambar petir, bangga. Namrus mati disambar geledek, bangga. Namrus matinya gimana? Mati. Namrus matinya hanya karena dengan nyamuk masuk ke telinga. Lupa beli autan. Mati. Ente yang gagah perkasa, Fir'aun yang katanya hebat itu, matinya paling jelek. Mati tersedak, masuk ke Laut Merah. Mati. Jelek sekali matinya. Bukan mati dalam keadaan berperang, mati dipancung kepala itu terhormat. Mati dalam keadaan tersedak di Laut Merah. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Mana diterima karena sudah ghar-ghara. Innallaha yaqbalu taubatal abdi qabla an yugharghir. Allah menerima taubat sebelum seorang hamba, sebelum dia ghar-ghara, nyawa sampai ke tenggorokan. Apa yang mau disombongkan? Apakah berdosa orang tua yang mengetahui anaknya berpacaran namun beliau membiarkan atau bahkan merestuinya untuk melakukan hubungan yang tidak halal? Nama bapak ini Dayus. Loh, kok Ustaz tahu namanya? Bukan Gayus. Yang makan duit pajak, Gayus. Nama bapak ini tak pakai marga, nanti tersinggung orang Batak. Dayus. Siapa itu Dayus? Ya Rasulullah, Dayus itu siapa? La yadkhulul jannah, tidak masuk surga Dayus. Siapa itu ya Rasulullah? Allazi yuqirru su'ala ahlihi, membiarkan anaknya, istrinya, adiknya melakukan perbuatan zina, perbuatan haram. Pak, ini Sabtu malam Minggu malam Ahad, saya mau jalan dengan anak gadis bapak ya. Pergilah. Itu Dayus. Maka sejak hari ini larang dia. Perempuan itu menjadi adik, perempuan itu menjadi istri, perempuan itu menjadi anak, perempuan itu menjadi keponakan, perempuan itu menjadi sepupu. Maka dia punya wali. Kakeknya mana? Ayahnya mana? Abangnya mana? Aaknya mana? Adiknya mana? Pamannya mana? Itu semua akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalian jangan biarkan adik kalian dibawa oleh laki-laki yang tidak mahram. Bang, saya bawa adiknya ya. Jangan. Sebentar aja 1 jam. Sekali tidak. Say no to bonceng. Nanti kami belikan mie ayam sebungkus. Ayah bawalah. Kau rusak keyakinanmu hanya sebungkus mie ayam. Oleh sebab itu ini akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan ditanya. Sekarang orang malah membiarkan anaknya berzina. Kalian duduk di sini ya. Ini duduk sini, ini silakan minum teh. Papa mau nonton sama mama sebentar. Itu artinya apa? Silakan kalian berzina. Khalwat, berdua-duaan. Makanya yang sudah ngaji, buanglah pacar pada tempatnya. Duh, kalau nggak pacaran ini rasanya dunia sepi. Biar aja sepi. Ramaikan dengan kajian-kajian, ramaikan dengan kegiatan-kegiatan, sibukkan dengan amal. Nanti sampai masanya kalian sudah lulus, sudah kerja, jangankan 1-2 orang, 1 truk anak gadis akan mengejar kalian. Oh, kok banyak betul Ustaz? Emangnya sapi pakai truk? Pak Ustaz, bolehkah kita berbicara ketika sedang berwudu? Hadis riwayat Ibnu Majah.
Ketika berwudu kita sedang fokus konsentrasi. Saat air keran dibuka bagi yang pakai keran, air diceduk bagi yang pakai gayung, masuk air ke dalam mulut, keluarlah dosa-dosa dari mulut, dosa lidah. Ketika air basuh wajah, keluarlah dosa dari kelopak biji mata. Ketika air menyiram tangan, keluarlah dosa dari celah-celah jemari tangan. Ketika air mengusap kepala sampai telinga, keluarlah dosa sampai dari lubang telinga. Ketika air menyiram kaki, keluarlah dari celah-celah kuku kaki. Maka dianjurkan untuk tidak bicara. Tapi kalau dia bicara, wuduknya tetap sah, tidak batal, tapi khusyuk hatinya rusak. Makanya dalam hadis disebut walam yahdus, walam yahdas. Orang yang berwudu tidak bicara dari sejak wudu sampai sholat, maka Allah mengampuni dosanya. Usahakan untuk tidak bicara. Dari selesai tempat wudu langsung berdoa, la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Lalu masuk ke tempat sholat, jangan bicara. Kalau ada teman yang ngajak bicara, gangguan. Subhanallah, subhanallah. Usahakan masuk masjid jangan terlalu dekat dengan orang yang kita kenal. Karena kalau kita dekat dengan orang yang kita kenal akrab, dia nanti senggol bahu kita, dia senggol 2 kali. Berapa banyak orang dewasa kalau sudah dekat sesama dewasa berubah menjadi anak-anak. Oleh sebab itu kita masuk, nampaknya saya dekat bapak inilah. Dekat ini. Masuk ke dalam masjid, khusyuk, jaga hati. Nanti selesai itu terserah. Sudah selesai sholat di jalan terserah, mau tinju, mau silat, mau apa. Tapi selama di masjid itu khusyuk, tenangkan hati. Ini tentang masalah bicara. Saya ingin bertanya tentang penjelasan syahadat ketika kita dewasa. Karena menurut suatu kelompok saya belum Islam karena belum bersyahadat setelah kita dewasa. Sahabat Nabi yang sebelumnya kafir mau masuk Islam itu bersyahadat di depan Nabi. Siapa? Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar masuk Islam umurnya berapa? 38 tahun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang dulunya kafir masuk Islam bersyahadat. Siapa? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan masuk Islam umurnya berapa? 35 tahun. Tapi anak umat Islam yang bapaknya sudah Islam, Nabi nggak pernah nyuruh syahadat ulang. Siapa? Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu tidak masuk Islam karena bapaknya Abbas Islam. Abdullah bin Abbas lahir sudah Islam, maka dia tidak pernah disuruh Nabi, hai Abdullah bin Abbas sini, hai Abdullah bin Umar sini, hai Abdullah bin Ammar sini, hai Abdullah bin sini, kalian semuanya ulang syahadat. Enggak perlu diulang karena dia bapak ibunya sudah muslim. Kenapa perlu syahadat ulang bagi yang kafir? 3 manfaatnya. Bapak ibu sekalian, selesai salat Jumat ini jangan pulang dulu ke rumah karena ada yang akan bersyahadat. Mari kita saksikan bersama. Orang yang bersyahadat ulang itu tujuannya 3. Pertama, supaya semua umat Islam tahu bahwa si Manung Khalid ini sudah masuk Islam. Supaya nanti jenazahnya jangan lagi diurus oleh Huria Kristen Batak Protestan, jangan lagi diurus oleh Pentakosta, jangan lagi diurus oleh Metodis. Ini saudara kami sudah muslim. Semua sudah ngeliat kemarin kan waktu sholat Jumat. Ya, maka jenazahnya fardu kifayah, mandikan, kafankan, sholatkan, kuburkan di pemakaman kaum muslimin. Yang kedua, supaya jangan jadi fitnah. Mana tahu dia nikah dengan anak gadis orang Sunda. Tiba-tiba ada yang nengok, itu nampaknya kumpul kebo tuh. Dia kan dulu kafir, udah Islam. Ente aja yang nggak sholat Jumat. Ente sholat Jumat pasti tahu. Dia kemarin kan masuk Islam di masjid kita. Yang ketiga, semuanya bersaksi kalau dia murtad maka halal darahnya. Salah satu ada 3 yang halal darahnya. La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda salas. Tidak halal darah orang Islam kecuali dia melakukan 3. Salah satunya, 1, at-tariku lidini, orang yang murtad. An-nafsu bin nafsi, pembunuh, hukumnya pancung kepala. Yang kedua, at-taibus zani, sudah menikah tapi berzina, tanam sekerat setengah badannya, lempar batu sampai mati. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufarid wal jamaah, orang yang murtad itu mesti dipancung kepalanya. Itu disampaikan Ustaz. Maka itu gunanya. Adapun yang bapaknya udah muslim, ibunya muslimah, lahir anaknya, maka dia nggak perlu lagi bersyahadat depan orang banyak, dan dia setiap sholat bersyahadat, asyhadu an la ilaha
illallah. Selesai wuduk bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Khatib naik mimbar di atas Jumat bersyahadat, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Orang yang mau akad nikah disuruh syahadat. Bapak Ibu sekalian, mari kita saksikan akad nikah ini. Pak Kuah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Itu semua adalah syahadat, syahadat, syahadat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Diingatkan kembali teman-teman yang sebelum pulang lebih baik coffee break dulu, takutnya bisa dijalan karena dari awal. Masya Allah, mantap. Ya itu terusnya juga untuk teman-teman yang ingin menyumbangkan rezekinya boleh langsung ke panitia ada di sebelah kanan, dan juga alhamdulillah ada buku Ustaz Nurul Somad tentang 37 masalah Rasulullah. Ya Ustaz ya. Nah itu boleh langsung dicek aja di bukunya. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah.